Dari angka yang Bapak sebutkan tadi 95,3% untuk tingkat kepuasan publik, yang paling besar atau dominan itu soal program apa, Pak? Soal program pendidikan dan kesehatan. Oh, malah pendidikan dan kesehatan ya? Jadi setelah periodisasi Bupati Mas Jeka ini kan sekolah itu gratis. Baik untuk, karena kewenangan kami di pendidikan dasar. SD, SMP nggih? SMP. Ini kita gratiskan dan tidak boleh menarik uang gedung. Halo, berjumpa lagi Tribuners dengan saya Daniel Ari Purnomo, News Editor dari tribunjateng.com. Oke, kali ini kita mau wawancara dengan calon bupati dan wakil bupati dari Kabupaten Wonogiri untuk Pilkada 2024. Di sebelah saya sudah ada Pak Setio Soekarno. Halo Tribuners, selamat pagi juga. Oke, lalu Pak ada Pak Imron. Halo Tribuners, selamat pagi. Oke. Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol nih Pak soal pilkada ini Pak, yang beberapa bulan lagi ini terkait apa ya? Lebih ke kami pengen tahu gimana sih awalnya kok Pak Setio sama Pak Imron ini bisa berkoalisi. Bisa diceritain itu Pak? Tentunya kami bersama dengan Mas Imron ini berkoalisi melihat bagaimana peta politik hasil pemilu di 14 Februari kemarin. Sehingga kebetulan kami dari PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Wonogiri, sedangkan Mas Imron ini di bawah panji Partai Gerindra, pemenang sebagai Pilpres, sehingga kita kolaborasikan sebagai pemenang Pileg dan sebagai pemenang Pilpres. Begitu. Awalnya begitu. Ya. Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya ya nggak ada. Ada pikiran, wah aku langsung sama Mas Imron aja kayak gitu? Belum ada. Oh, malah belum ada. Kita tetap melihat bagaimana peta politik hasil 14 Februari kemarin, Mas Daniel. First impression-nya langsung Mas Imron gitu. Iya, karena dia muda, tampan, dan bersahaja. Gitu. Ngomongin muda, usianya 28 ya Mas ya? Ini mecah rekor untuk wabub termuda berarti. Insya Allah. Nah, sudah dicek-cek belum? Oh ini aku termuda bener kan enggak ini? Insya Allah sudah. Memang gitu Pak konsepnya, menggait yang lebih muda untuk menjadi pendamping itu salah satu konsepnya Pak Setio ini. Ya karena kita juga melihat saat ini memang pemilih muda itu kan di Genset memiliki persentase di atas 50%. Sehingga kami mengusung pemuda ini bahwa ya kita pro pada para pemilih muda. Begitu. Tentunya dari Mas Imron yang muda, konsep-konsepnya nanti tetap bagaimana akan membawa pemuda itu lebih baik di Kabupaten Wonogiri. Begitu. Kemarin Bapak udah cuti ya, 25 September ini. Ya, sudah. Berarti udah nggak di rumah dinas lagi ya Pak ya? Enggak. Saya memang jarang menempati rumah dinas, Mas. Jadi saya lebih banyak ngelaju dari Kecamatan Baturno karena memang ya domisili saya di sana kebetulan Nyonya itu punya pekerjaan yang kami juga harus setiap hari bersama dengan Nyonya. Wah. Untuk kesetiaan keluarga. Wah. Mulai awet terus ya Pak ya. Setelah itu kan mengambil nomor urut Pak. Kemudian apa langkah selanjutnya setelah ambil nomor urut itu? Strateginya pripun Pak nanti Pak? Kan dua nih Pak. Iya. Ya. Jadi saya bersyukur dengan Mas Imron ini mendapatkan nomor 2 karena di dunia ini diciptakan kelengkapannya ada 2. Ada siang, ada malam, ada baik, ada buruk, ada pagi, ada sore. Juga kelengkapan itu ada pada pasangan kami dengan Mas Imron ini. Ini yang pertama dengan nomor 2, kemudian berkaitan dengan apa yang kami lakukan, segera setelah kami mendapatkan nomor urut, tentunya kami bagaimana mempersiapkan perangkat kami dalam menuju sukses di 27 November
yang akan datang, termasuk bagaimana kita mengkonsolidir di internal partai, partai pengusung, baik dari teman-teman PAN, teman-teman Gerindra, juga teman-teman Nasdem, ini segera mengkonsolidir bagaimana pasukannya atau strukturalnya. Di samping itu juga kita bagaimana dulu untuk membangun hubungan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Kayaknya udah hampir berapa persen nih Pak untuk wah ini bakal menang ini. Maksudnya Bapak kan juga termasuk dari petahana juga kan ya. Karena kan PDI kan di sini kan punya suara yang sangat dominan. Iya, 330.000 lebih kami punya suara. Ya, kami punya keyakinan bersama dengan Mas Imron bahwa setia pasti menang. Wah, ya pasti. Amin, amin. Udah ada PDI, udah ada Gerindra, PAN, Nasdem, 4 parpol Pak. Maksudnya kan apalagi PDI dominan gitu. Nah ini kayaknya strateginya agak longgar ya Pak ya? Atau masih sama aja? Wah kita harus ngekeng tetap kudu menang atau wah rodok santai-santai saja lah kan kita kan punya suara yang dominan di sini gitu. Kami tetap menang, Mas. Ya, bukti yang kami lakukan ngekeng, ya bagaimana hari ini kami mengkonsolidir, kita bicara mohon maaf PDI Perjuangan, kami mengkonsolidir yang namanya struktural partai itu dengan kegiatan rapat kerja anak cabang khusus yang kita gelar di 25 kecamatan dengan melibatkan 13.988 pengurus partai kami ini. Jadi ini kami konsolidir di 25 kecamatan. Ini menunjukkan bahwa keseriusan kami dalam menuju pemenangan di 27 November yang akan datang. Juga kami dengan teman-teman PAN yang insya Allah ini nanti juga kita akan bersama-sama dengan teman PAN, kemarin juga dengan teman-teman Nasdem, Gerindra juga sudah, kemarin deklarasi bersama, ini sehingga kita tidak ada sedikit pun menganggap enteng lawan, jadi tetap kita top speed terus begitu. Top speed, Iya. gaspol remblong ya. Gaspol remblong. BBM pertama. Pertama turbo. Iya. Apalagi posisinya Pak Setio ini kan juga petahana ya Pak ya. Jadi kan tadi Bapak bilang untuk tingkat kepuasan warga Wonogiri terhadap pemerintahan yang 2 periode ini itu mencapai 95,3% Pak. Ya. Itu menurut jenengan pripun Pak? Apalagi ada beberapa program yang disenangi oleh warga dan dapat apresiasi juga dari Kemenhub soal transportasi publik ini. Ya, artinya dari visi Pak Bupati bersama saya di periode 2021-2026 dengan mengusung visi maju, mandiri, dan sejahtera, ini tentunya ada program-program baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, kemudian di bidang infrastruktur, dan juga termasuk di bidang peternakan dengan IB gratis ini ternyata daya terima masyarakat luar biasa, sehingga kita ingin bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu. Nah, kemudian berbicara dengan transportasi publik, ini memang kita laksanakan ada seperti bus sekolah, ini memang akan kita tingkatkan ke depan. Jadi bagaimana nanti rutenya ditambah, armadanya ditambah, kemudian ada rerouting seperti angkutan ini kan feeder-feeder yang kita harapkan bisa untuk di sini kan ada baru Transjateng. Transjateng tinggalannya Pak Ganjar ya? Iya, tinggalannya Pak Ganjar kemarin. Dan ternyata daya terima masyarakat luar biasa dengan 4.000 dari Wonogiri Solo, bisnya AC ini luar biasa daya terima masyarakat. Nah ini nanti tentunya karena ini kebijakan dari provinsi, bagaimana nanti kita bisa menciptakan feeder-feeder ini untuk suplai penumpang dari bus Transjateng ini, sehingga nanti kita buat rute-rute baru agar masyarakat bisa menikmati transportasi publik ini lebih murah, lebih meriah,
dan lebih nyaman begitu. Bapak nate nite Transjateng niku. Nate, ya. Dari Wonogiri ke Solo atau Dari Wonogiri ke Solo sampai Depak itu hanya Rp4.000. Rp4.000 Ya. kan, jadi memang sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Nah itu kan nanti kan Bapak ingin menciptakan feeder-feeder. Ya. Sistemnya nanti seperti apa itu Pak? Kalau bayangan Bapak nanti untuk Bayang. bisa mengintegrasikan antara Transjateng dengan feeder-feeder angkutan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini sehingga warga juga tertarik untuk menggunakan transportasi umum gitu. Ini nanti rutenya kan sekarang masih terbatas. Nanti kita tambah rute sehingga akan banyak daerah-daerah yang terjangkau untuk baik untuk angkutan maupun angkudes ini, dan nanti bisa kita berikan subsidi juga. Seperti di Transjateng ini 120 miliar Mas per tahunnya untuk subsidi transportasi ini. Dan ketika kita bicara transportasi publik, memang kewajiban pemerintah itu untuk memberikan subsidi pada operasionalnya. Itu kan tadi untuk transportasi publik ya Pak. Ya. Soal pariwisata Pak, nah ini yang nggak kalah penting juga Pak ini Pak. Kalau soal pariwisata yang akan dikembangkan seperti apa Pak untuk melanjutkan dari 2 periodenya Pak Jk itu? Pariwisata sekarang kita juga sudah membangun Pantai Ngelotok, kemudian nanti juga kita akan bangun Pantai Nampu di Kecamatan Parangkubito. Kita harapkan nanti ada rute-rute yang wisata baru. Jadi seperti dari Gunung Kidul itu Mas Daniel. Gunung Kidul itu kan nanti terintegrasi dengan itu. Kita tawarkan bagaimana nanti di Ngelotok, di Nampu, dan hari ini kita punya pihak-pihak ketiga atau swasta ini yang mengembangkan, ada di Contok, ada Gua Resi, kemudian ada di Setren. Ya ini nanti bisa kita kolaborasikan dari penyelenggara wisata swasta ini, kita kolaborasikan dengan pemerintah sehingga menjadi kewajiban kita bagaimana untuk mempublikasikan tempat-tempat wisata ini. Kalaupun toh kita tidak mendapatkan tambahan pendapatan wisata daerah, paling tidak kita bisa menggerakkan ekonomi di sekitaran tempat wisata itu yang multi efek player-nya kita harapkan kesejahteraan masyarakat itu bisa meningkat. Begitu, Mas. Dari angka yang Bapak sebutkan tadi 95,3% Ya. untuk tingkat kepuasan publik, yang paling besar atau dominan itu soal program apa Pak? Soal program pendidikan dan kesehatan. Ya. Jadi setelah periodisasi Bupati Mas Jk ini kan sekolah itu gratis, baik untuk karena kewenangan kami di pendidikan dasar, SD, SMP. SMP. Ini kita gratiskan dan tidak boleh menarik uang gedung. Jadi sepeser pun siswa SD dan SMP itu tidak ditarik sepeser pun, justru kita menambah ada seragam 3 setel. Ya, bagi anak SD kelas 1, kemudian yang SMP kelas 7 itu kita sediakan seragam 3 setel. Itu yang. Kalau gitu bisa dibilang kalau sekolah di Wonogiri ini benar-benar gratis, Pak. Karena kalau setahu saya itu provinsi juga menggratiskan SMA-nya ya. Iya. Jadi dari SD, SMP, SMA, nggak ada bayar Pak. Tidak bayar. Maka Pantes harapan ya. kita ini bisa meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Wonogiri. Sehingga tidak ada alasan lagi di Kabupaten Wonogiri itu untuk anak usia sekolah tidak sekolah karena tidak mampu membayar sekolah, karena memang sekolahnya gratis. Tapi untuk tren untuk anak-anak yang putus sekolah itu cuma kasuistis saja ya Pak ya? Iya, kasuistis. Tapi karena kita sudah fasilitasi semua, iya. Nggak mungkin kalau misalnya mereka. Maka kita mendorong bagaimana tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, kalaupun ada di sekelilingnya ada anak usia sekolah kemudian tidak sekolah, ya mohon untuk didorong itu. Itu menjadi kewajiban kita karena bagaimana tujuan negara ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tahu kan Tribuners, kenapa kok indeks kepuasan warga Wonogiri di sini sangat tinggi sekali, 95,3%. Ya itu tadi programnya. 2 periode ya Pak ya? Iya. Apalagi ini mau dilanjutkan sama Pak Setio. Satu lagi Pak, untuk yang ini Pak, ini
menjadi pertanyaan dan ketertarikan publik tersendiri. Di Wonogiri ini kan Bapak Astio sama Mas Imron ini kan dari PDI dan Gerindra, yang mana pusatnya kan tahu sendiri seperti apa kondisinya. Nah ini pengen kami ulik gini Pak, gimana kok bisa bersatu di tingkat kota? Apakah ada deal-dealan tersendiri atau memang wah ini wis golek menangi wae lah atau seperti yang dia pakai Mas Imron itu. Pripun Pak? Yang jelas kami punya visi yang sama dengan Mas Imron, bahwa kami maju sebagai calon bupati dan wakil bupati itu yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Karena bicara angka kemiskinan Kabupaten Wonogiri itu saat ini belum tercapai karena masih di angka 10,71%, padahal target dari pemerintahan kami bersama dengan Mas itu di bawah 10%, sehingga kami mengusung untuk keberlanjutan ini sepakat dengan visi yang sama dengan Partai Gerindra yang direpresentasikan dengan Mas Imron ini, sama-sama bagaimana kita untuk mengusung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri, sehingga kita mengesampingkan yang namanya ego dari partai kita masing-masing, berjuang bersama untuk kesejahteraan masyarakat Wonogiri. Oh, yes. Begitu Mas. Yang penting kotanya aman-aman aja gitu, Rukun. Lah kan provinsinya kan beda Pak. Lah ini nanti pripun Pak? Jenengan merespon itu Pak. Apakah nanti sendiri-sendiri? Kita menjaga marwah partai masing-masing. Dan tentunya kalau Mas Imron ini di Partai Gerindra dengan komandonya, kami di PDI Perjuangan dengan tegak lurusnya, kami tetap akan berjalan sendiri-sendiri. Ya, nek Bupati Setio Imron, nek Gubernur Mas Imron, Pak Lutfi Yasin, nek kula ya Andika Endi, begitu. Jalannya sendiri-sendiri. Karena kami juga jarang berjalan bersama-sama dalam kampanye ini, karena memang wilayah kami yang sangat luas, tetapi sama-sama tujuannya bagaimana kita untuk memenangkan Pilkada 27 November nanti demi untuk kesejahteraan masyarakat Wonogiri. Begitu Mas Dane. Poinnya dapat banget ya, bonus ya. Soal wes pokoknya nek kutha kita bersatu, tapi kalau provinsi nanti dulu. Ya untuk Pak Imron ini. Pak Imron, untuk bagaimana Anda membangun sinergi dengan Pak Setio Soekarno saat ini? Saya membangun komunikasi dengan Pak Setio Soekarno kaitannya dengan pemenangan Pilbub nantinya di 27 November, Mas. Jadi kita sama-sama untuk mempunyai strategi masing-masing. Dalam arti kata, Pak Setio kampanye punya strategi tersendiri, saya punya strategi tersendiri, muaranya sama untuk kemenangan 27 November yang akan datang. Jadi kita tetap berkomunikasi, berkoordinasi, bahwasanya apa yang kurang di sana, apa yang kurang di sini, cuman kita berjalan sendiri-sendiri. Jadi karena cakupan wilayah Kabupaten Wonogiri yang sangat luas, 25 kecamatan itu, kita berjalan masing-masing. Ada kalanya kita bersama, ada kalanya kita berjalan sendiri-sendiri, tapi muaranya kan sama untuk pemenangan 27 November. Karena itu tadi, saya mau diaturkan, kaitannya dengan gubernur kan kita sendiri-sendiri juga. Oh itu ya alasannya, yang paling mendasar itu. Cuman kan untuk Pilbub sama, kita saling koordinasi untuk pemenangan Pilbub di 27 November. Gitu. Kalau untuk strategi kampanye ini jenengan tetap belusuan atau udah punya kantong-kantong suara gitu? Terutama kita, saya DPRD kan 2 periode Mas, jadi udah punya basis massa maupun tokoh-tokoh yang ada di dapil saya, dapil 2 Wonogiri. Kalau Pak Setio kan di dapil 5, jadi berbeda. Jadi saya memaksimalkan basis massa saya, konstituen saya dulu, terus saya juga meluas ke cakupan wilayah Kabupaten Wonogiri gitu. Tentunya karena dari 2019 saya pribadi juga sudah punya konstituen yang harus saya bina. Nah ini cakupan saya lebih dari dapil 2 kan, saya harus membuka ruang-ruang konstituen di wilayah Wonogiri. Kalau untuk menarik undecided voter yang lumayan oke istilahnya gitu, pripun Mas? Nah ini yang pengen kami ungkap juga ini. Pripun strategi ini Mas? Strategi saya. Ini kan tadi kan udah ada konstituen sendiri nih.
Nah, untuk yang orang-orang yang belum terjamah istilahnya kayak gitu. Ya, kita membangun komunikasi. Tentunya kami pun di Partai Gerindra ada dewan juga di fraksi, ada 4 anggota fraksi yang notabene setiap anggota fraksi kan juga punya konstituen, Mas. Jadi kita punya jaring-jaring di Kabupaten Wonogiri lewat anggota fraksi maupun relawan termasuk ada Progib dari Gerindra sayap-sayap partai seperti Pak Pera, seperti itu kita maksimalkan karena kemarin memang saya pribadi fokusnya hanya di double 2 kan gitu. Cuman relawan terus rekan-rekan fraksi kan di berbagai wilayah di Kabupaten Wonogiri, makanya kita membuat jaring-jaring komunikasi awalnya dari situ. Awalnya kita udah sepakat nih sama Pak Setio Soekarno nih maju nyalon bupati sama wakil bupati, kita mulai membuka jaringan di Kabupaten Wonogiri gitu. Kalau soal program, Mas, ini kan tadi kan Pak Setio sudah menyampaikan ini bakal program keberlanjutan. Nah, dari Mas Imron sendiri, apakah sebenarnya sudah menyiapkan program juga untuk menyokong atau mendukung dari programnya Pak Setio Soekarno? Tentunya sama. Program unggulan kita yang penting intinya kan kita berkelanjutan. Dan saya pun menyadari, Mas, Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah yang sekarang menjabat Wakil Menteri Pertanian, yang saya berdoa insya Allah nanti setelah Pak Prabowo dilantik, beliaunya menjabat sebagai Menteri Pertanian juga ya. Ini doa saya kan gitu. Yang saya harapkan karena mayoritas di wilayah Kabupaten Wonogiri adalah petani, kita nanti program unggulan kita dengan Pak Setio Soekarno akan memberikan sumur pantek di seluruh wilayah cakupan Kabupaten Wonogiri yang di lahan-lahan sawah yang tidur, yang orang sini bilang bero. Oh, bro. Bro yang tidak punya air. Tak ada hujan ya berarti ya? Ya, itu nanti kita maksimalkan akan kita beri sumur pantek. Yang saya harapkan semoga nanti setelah Pak Prabowo dilantik, Mas Sudaryono jadi Menteri Pertanian, yaitu harapan kita apa yang program-program di Kementerian Pertanian kita bawa di Wonogiri. Salah satunya kan pompanisasi tuh kemarin tuh, ada pompanisasi itu juga udah jalan untuk di Wonogiri. Insya Allah sudahlah. Terus nanti insya Allah tanggal 10 bulan ini Pak Wamentan akan kunjungan kerja di Wonogiri, cuman saya pun juga belum tahu di wilayah mana, kan itu juga akan mendongkrak daya berpikir masyarakat di petani di Wonogiri untuk 5 tahun ke depan supaya sejahtera. Yang penting karena gini, Mas, di Wonogiri memang banyak lahan-lahan yang tidur yang saya katakan tadi, lahan-lahan sawah yang bero itu banyak. Jadi kurang air kan gitu loh. Di sini itu kan gitu. Jadi sumur ya, harus pakai sumur pantai. Sumur pantai. Itu kedalaman berapa sih Pak untuk sumur pantai itu? Ya, tidak bervariasi, Mas. Tergantung wilayahnya. Ini kan termasuk tinggi ya sebenarnya. Ya. Rata-rata ya sekitar 60 sampai 80 meter ya. Dan kita rasionalkan dengan Pak Setio, kita anggarkan kalaupun 5 tahun kita menjabat selesai, Mas, semuanya. Berapa sih untuk penganggaran untuk itu ya? Bervariasi, Mas, karena dengan kedalaman berbeda-beda kan juga bervariasi. Cuman kita dengan anggaran APBD maupun PAD yang ada di Wonogiri, insya Allah bisa. Programnya yang realistis aja lah, nggak usah muluk-muluk gitu loh. Itu kalau jadi mentan masternya ya, kalau misalnya jadi menteri yang lain gitu. Insya Allah bisa, Mas. Tetap bisa. Tapi kalaupun Pak Dar itu tidak menjadi Menteri Pertanian, itu menjadi program unggulan kami. Ya. Jadi kami dari daerah PBD Kabupaten Wonogiri, karena hari ini kita akan berkolaborasi dengan pemerintah desa. Desa juga sudah melakukan hal yang sama. Bagaimana di APBDes desa itu ada yang menganggarkan untuk ketahanan pangan dengan membuat sumur pantai. Itu ternyata bisa meningkatkan kesejahteraan karena lebih banyak mereka bisa memanfaatkan lahan yang ada di wilayah tersebut. Kalau musim tanamnya di sini 1 kali 1 tahun ya Pak? Sekali Ada setahun yang atau 3 kali? Ada yang 3 kali ada? Jadi kan di wilayah lereng Gunung Lawu itu daerah bisa saya kali. itu ada yang 3 kali. Maksudnya itu sampai 3 kali? Iya. Tapi di wilayah saya, di wilayah selatan sana, 1 kali, yang 2 kali wian hujannya udah enggak. Itu karena berarti. Iya. Irigasi teknisnya memang tidak berjalan. Kalau selain sumur pantai itu apa aja sih Pak untuk yang bisa mendorong meningkatkan jumlah produktivitasnya untuk ketahanan pangan?
Ya karena kan padi itu. bicara Wonogiri, alasan utama tidak bisa berproduksi kan air. Air ya. Jadi kalau punya tanah tidak ada airnya kan juga tidak bisa berproduksi. Maka bagaimana kita mendorong lebih lama tanah itu bisa berproduksi dengan bisa menghasilkan air untuk pertanian. Tapi emang kebanyakan di sini untuk persawahan ya Pak ya, bukan kayak yang di hidroponik gitu atau rumah kaca gitu. Enggak. Sawah. Jadi sini nanti seperti urti, kemudian ada tembakau, itu kan variasi tanaman yang ada di ada melon, semangka. Kalau produk unggulannya untuk pertanian di sini. Produk unggulannya ya padi, Mas. Padi. Tidak ada yang lain. Padi, jagung kemarin. Padi jagung. Areanya banyak ya Mas ya untuk yang di sektor pertanian sawah bro itu. Banyak, Mas. banyak. Makanya itu, kalau kita bisa memberikan pelayanan sumur pantai kepada masyarakat, dengan harapan kami kan ekonominya akan tumbuh. Masyarakat, karena banyak sawah-sawah yang ditinggal sama keluarga itu, keluarga ke Jakarta, karena apa? Wis ra iso nggarap sawah, ya mending nyambut gawe di Jakarta, kan gitu loh. Lucu juga ya, maksudnya kita harus pakai sumur pantai, kan kita deket waduk gitu. Apakah sistem irigasinya udah nggak bisa diupayakan lagi? Waduk itu kita berbicara Wonogiri itu 25 kecamatan, Mas Daniel. Oh, Yang bisa menikmati irigasi waduk itu Berapa hanya kecamatan? 2 kecamatan. Iya. Hanya di Kecamatan Selogiri dan Kecamatan Wonogiri. 23 lainnya tidak bisa menikmati irigasi dari waduk tersebut. Berarti Wonogiri belum dapat yang itu Pak, programnya Pak Ganjar yang 1000 embung itu. Ada sebagian, ada. Dapat berapa ya Pak? Ada di sini. Kalau jumlah pastinya nggak tahu, belum tahu. Tetapi program sudah berjalan. Tetapi ya sekali lagi, embung itu hanya mencakup berapa desa? Paling 1 desa loh. Tidak bisa mencakup. Yang ada tambahan itu PSN Pak Jokowi kemarin di Waduk Witekso itu. Tetapi sampai dengan hari ini, mohon maaf, untuk saluran irigasinya juga belum terbangun. Jadi baru terbangun waduknya. Waduknya tapi salurannya masih ngose. Iya. Nah, mudah-mudahan ini dilanjutkan juga Pak Prabowo setelah 20 Oktober nanti kan begitu Mas Chandra. Iya. Terus kalau di Wonogiri ini yang isu yang paling untuk pilkada ya, isu yang kalau misalnya kalau di provinsi kan ada itu rambu-sambu. Kalau di Wonogiri pripun itu? Ada nggak isu dari kubu sebelah ke kubu sini atau kubu sini ke kubu sebelah? Ya sementara kondusif Mas di Wonogiri. Jadi kami menerapkan dengan politik yang beretika dan beradab sehingga apa ya istilahnya friksi antar dua pasangan ini tidak begitu tajam menurut kami ya. Nggak tahu yang lain, tapi menurut saya landai-landai saja sehingga kondusivitas ini tetap terjaga di Kabupaten Wonogiri sehingga sebelah bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik, kami pun juga melaksanakan kegiatan dengan baik dalam rangka mengkonsolidir dari para pemilih di Kabupaten Wonogiri sehingga kita berebutnya itu secara fair. Ya. Kalau tadi ada pertanyaan Mas Daniel menanggapi melengkapi dari apa yang disampaikan Mas Imron, kami juga punya jaringan dengan seperti relawan anak-anak muda, kemudian petani, kemudian ormas. Ini adalah bagian-bagian yang panjenengan sebutkan tadi di luar dari kepartean. Tetapi tentunya bahwa kalau kami di PDI Perjuangan selalu bertumbuh pada 3 pilar, sehingga ada seperti struktural partai, anggota dewan, kemudian juga kader-kader PDI Perjuangan yang di eksekutif ini menjadi pilar kami dalam memenangkan itu. Sehingga kalau kami punya 27 anggota dewan ini, maka tersebar di 25 kecamatan. Ini menjadi pilar-pilar kami dalam rangka menuju pemenangan 27 November nanti. Sepertinya tinggal meremaja sih Pak. Ya. Kami sekali lagi matur Mas Daniel, kita tetap akan top speed, pertamax, turbo, pokoknya gaspol. Ya, sampai dengan
tanggal 27 November. Terus terkait ini untuk berdua ini program unggulan yang jenengan pengen sampaikan ke Tribuners gitu. Terlebihnya ke pemilih di Wonogiri ini. Apa Pak kira-kira? Rekan-rekan Tribuners, jadi program unggulan kami seperti kita nanti akan melakukan peningkatan perekonomian dengan sumur pantai ini, kemudian kita juga akan melanjutkan juga program-program seperti kesehatan gratis, termasuk dalam rangka untuk sanitasi masyarakat, mendongkrak, artinya itu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri, ya kita dengan rumah tidak layak huni, kemudian jambanisasi, termasuk penanganan stunting yang alhamdulillah dari progres dari 24,5% kita sudah turun di angka 8,5%. Tentunya ini program-program dalam rangka kita untuk mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri dan juga untuk meningkatkan SDM, ya ada program-program untuk beasiswa mahasiswa berprestasi. Maka kami mengusung keberlanjutan termasuk bagaimana nanti untuk penataan birokrasi sesuai dengan meritokrasi. Begitu. Ada pesan-pesan juga nggak Pak dari Pak Jeket? Mas Setio, nanti kalau menang Jolali yo ini untuk program-program ini tetap ditingkatkan atau pripun gitu? Ada. Jadi kan seperti Pak Jeket punya program angka kemiskinan di akhir masa jabatan beliau kan di bawah 10%. Tapi hari ini angka kemiskinan di Kabupaten Wonogiri masih angka di 10,71%. Maka kami mengusung keberlanjutan, sekali lagi ini program-program yang harus kita lanjutkan. Bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan, peningkatan SDM, dengan tetap melaksanakan sekolah gratis, tetap melaksanakan beasiswa mahasiswa berprestasi. Pesan-pesan itu, maka keberlanjutan menjadi semangat kuat kami berdua bagaimana untuk bisa mensejahterakan masyarakat Wonogiri. Untuk Pak Imron dan Pak Setio ini, sebenarnya berapa lama sih Pak jenengan udah saling kenal gitu? Kami pengen tahu itu. Di awal 2019 saya jadi anggotanya Pak Setio, Itu kita sudah udah akrab, Mas. Oh, jadi untuk soal kesiapan memimpin ini tidak perlu diragukan lagi ya. Istilahnya jenengan sudah klop gitu gitu. Udah gini. Saya merasa anak beliau bapak saya, karena saya menjadi anggotanya kan 1 tahun lebih, jadi udah saling kenal, udah saling ngerti. Termasuk ibu saya juga manggilnya Bude karena saya yang rumangsa muda kan gitu, udah saling kenal lah kita gitu. Jadi mulai beliau dilantik Agustus 2019, saya juga anggota Dewan, kebetulan ditetapkan sebagai Ketua DPRD periode 19-24, ya ini kita sudah kenal. Kemudian kami berhenti tahun 2020 karena maju sebagai calon wakil bupati dan alhamdulillah menjadi wakil bupati, sehingga hubungan emosional, chemistry sudah terbangun antara saya dengan Mas Imron. Begitu Mas Den. Kalau baik dan kurangnya Mas Imron maupun Mas Imron, baik kurangnya Pak Setio itu udah dapat itu? Udah. Wah ini Pak Setio ini kurang gini, atau Pak Setio ini kalau boleh tahu kelebihannya Pak Setio itu apa sih Mas? Terbuka yang jelas. Terbuka? Ya, terbuka. Beliaunya sangat terbuka, tidak ada rasa menutupi, dan beliaunya selalu memberi petuah bimbingan. Saya masih ingat ketika kami sama-sama kunjungan di Jakarta, walaupun kita beda partai Mas, tapi beliaunya kowe kudu ngene, cah enom kudu ngene, mlakumu kudu ngene, itu masih saya ingat. Weh jangan ya berarti ya lebih ke sana ya. Lebih ke Itu empat mata kita di kamar itu Mas. Padahal kita beda partai, cuman beliaunya sangat terbuka dan memberi bimbingan itu luar biasa. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu jenengan bimbing itu karena memang dari usianya Pak Imron ini memang sangat muda sekali atau pripun Pak? Iya. Sampai memberikan wejangan seperti itu. Dari awal karena ada kedekatan Mas Imron itu dengan anak saya, karena kebetulan seangkatan. Dari beliau di SMA 2, anak saya di SMA 1 Wonogiri, sehingga kan sudah saling mengenal. Nah, kemudian saya senior di DPRD, kemudian dia menjadi
anggota DPRD termuda, saya juga sampaikan bagaimana saya bisa bertahan di 5 periode yang mungkin bisa diterapkan Mas Imron, karena saya melihat beliau sangat potensi, muda, kemudian berkarya, dan tentunya juga tampan kan gitu. Wah, nah ini berarti positifnya ke Mas Imron ya. Tanpa ditanya udah buka ini. Bener Mas Imron, ternyata pasti sangat terbuka. Gak usah ditanya udah terbuka. Oke, begitu Tribuners obrolan saya dengan Pak Setio dan Mas Imron ini yang sangat cair ya Pak ya. Merasa cair atau enggak Pak ini Pak? Selalu cair. Begitulah untuk obrolan-obrolan tentang pilkada di Wonogiri 2024 di pasangan Pak Setio dan Mas Imron ini. Kita akan kembali lagi di acara Tribun Topik selanjutnya, pastinya dengan narasumber yang lain yang nggak kalah keren. Ini kan juga keren nih. Begitu untuk pesan-pesan terakhir dong Pak untuk ke Tribuners, monggo. Untuk para Tribuners, bahwa tentunya kami terima kasih bersama dengan Mas Imron, kami pasangan setia. Tentunya dalam kegiatan pilkada ini, mari kita jaga kondusivitas pilkada dan kita untuk selalu mengedepankan etika dan adab dalam pilkada ini, sehingga program-programlah yang akan menjadi pertarungan, bukan pada personal dengan personal, tetapi bagaimana kita bisa memberikan program-program ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih menjadi pemilih yang cerdas. Mungkin begitu, Mas Daniel. Kalau Mas Imron, monggo. Terima kasih kepada Tribuners. Intinya saya sama juga dengan Pak Setio pun sama, kita saling menjaga kondusivitas di Pilkada 27 November yang akan datang, dan tentunya para pemilih di Kabupaten Wonogiri, mari kita saling beradu program. Kita saling beradu program bagaimana sistem program yang kita bangun dan sistem program dari sebelah yang mereka bangun. Monggo kita saling menjaga kondusivitas dan saling beradu program, dan yang tentunya untuk memilih pemimpin 5 tahun untuk Kabupaten Wonogiri. Tentunya kami dan Pak Setio hanya satu pesan kepada Tribuners, kesetiaan inilah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wonogiri. Begitu ya penutupnya ya. Oke, matur sembah suwun Pak Setio, Pak Imron juga. Begitu ya Tribuners, kita akan kembali lagi ke Tribun Topik selanjutnya. Dah.